kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Radiamta Lucia Seran. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Manajemen produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Sifat produk, 2. Tipe proses produksi atau jangka waktu produksi, 3. Berdasarkan manfaat yang diciptakan, 4. Teknik atau sifat proses produksi. Jadi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa perusahaan menggunakan sebagai sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam pabrik. 4 golongan proses produksi, yaitu sifat produksi. Hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksikan mencerminkan sifat khusus dari konsumsi pembeli ataukah produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan, yaitu produk spesifik. Pembeli menginginkan daya spesifikasi tertentu dari suatu produk, misalnya produk meuble, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Produk standar, yaitu produk standar menjadi keputusan perusahaan akan mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan berbeda dengan proses produksi untuk produk pemesanan, karena perusahaan yang membuat produk standar berarti perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar dan jumlahnya sangat banyak karena bertujuan untuk dikirimkan kepada pembeli atau penyalur. Contohnya televisi, sikat gigi, pakaian bayi, dan sebagainya. 2. Tipe proses produksi atau jangka waktu produksi. Dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe proses produksi terus-menerus. Biasanya terjadi pada industri-industri yang hanya mempunyai satu shift operasi maupun kegiatan tersebut tidak terhenti dalam jangka waktu yang lama, serta barang yang dihasilkan hampir mempunyai bentuk hampir sama. Contohnya perusahaan semen, tekstil, mobil, dan sebagainya. B. Tipe proses produksi terputus-putus. Tipe ini digunakan pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan dari konsumen atau pembeli yang akan membeli, misalnya mebel, pakaian, dan sebagainya. 3. Manfaat yang diciptakan. Ada 5 manfaat yang diciptakan, yaitu 1. Manfaat dasar. Manfaat dasar akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan dan penyediaan barang-barang atau hasil-hasil dari sumber sudah tersedia oleh alam, misalnya perusahaan tambang, perikanan, dan lain-lain. 2. Manfaat bentuk. Proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan, kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi, misalnya mebel. Manfaat 3. Manfaat waktu. Manfaat waktu dihubungkan dengan kenaikan nilai barang yang mempunyai selisih waktu, misalnya disimpan di pergudangan setelah harga-harga naik, maka beras yang tidak habis dalam masa turunnya harga karena dapat berjalan terus menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. Manfaat tempat. Manfaat tempat dapat ditemukan pada perusahaan transportasi perusahaan, apakah itu di kereta api, kendaraan, truk, maupun pesawat udara yang menyebabkan bertambahnya manfaat barang yang dipindahkan tersebut. Contoh, hasil-hasil pertanian yang diangkut ke kota. 5. Manfaat milik. Usaha yang untuk memindahkan barang beri hak milik orang yang satu ke orang yang lain, contohnya pedagang toko
dealer, distributor, pengecer, dan sebagainya. 4. Teknik proses produksi dibagi beberapa macam, yaitu proses ekstraktif adalah proses yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Contoh, proses penambangan perusahaan, perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Proses analitis, proses untuk menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya. Contoh, Pertamina. Proses fabrikasi atau pengubahan merupakan proses mengubah barang mentah menjadi barang yang siap pakai, biasanya menggunakan alat seperti mesin, dan hasil keluaran dapat bervariasi. Contoh, pakaian, proses pembuatan sepatu, dan sebagainya. Proses sinetetis, proses mengkombinasikan beberapa bahan atau persenyawaan zat dalam suatu bentuk produk, misalnya perusahaan kimia, obat-obatan, gelas kaca, dan sebagainya. Proses assembling berarti merangkaikan beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk barang atau barang baru tanpa merubah bentuk fisik susunan kimiawinya. Kegiatan produksi. Pada fungsi produksi di sini, seorang manajer produksi akan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, dan harus di atasnya masalah-masalah di bagian produksi, diantaranya perencanaan produksi, peranan fasilitas fisik produksi, pengendalian persediaan dan kualitas produksi, pemeliharaan peralatan. Perencanaan perusahaan. Perencanaan produksi adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru maupun produk lama yang nanti akan telah diproduksi perusahaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan produk yaitu manfaat produk bagi konsumen, permintaan pasar, potensi pasar, kemungkinan pengembangan produk di masa yang akan datang, kekuatan persaingan, dan sebagainya. Adapun keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan produksi berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi jenis barang yang akan dibuat, misalnya desain, metode pembuatan barang, jumlah barang yang dibuat, penentuan peralatan yang akan dipakai. Perencanaan fasilitas fisik produk adalah merupakan suatu proses integrasi di mana semua aspek produktivitas harus dipertimbangkan dengan masak, misalnya gedung, tempat bekerja, mesin, dan sebagainya. Aspek-aspek perencanaan fasilitas fisik perusahaan terdiri dari A. Penentuan lokasi perusahaan, B. Bangunan, C. Perencanaan tata letak fasilitas produk, D. Perencanaan lingkungan kerja. 3. Pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi atau peralatan bahan baku, mesin, tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimum mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara order control, perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Flow control, perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. Pengendalian persediaan dan kualitas. A. Pengendalian persediaan bahan baku, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi EOQ adalah sebagai berikut: jumlah kebutuhan baku per tahun, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, harga bahan baku. B. Pengendalian kualitas atau quality control, yaitu menentukan standar kualitas baik dalam hal ukuran daya tahan, warna, bentuk harga, dan sebagainya dengan memakai peralatan yang standar. Mencari pemeriksa yang mempunyai kecakapan yang dibutuhkan baik mengenai pemakaian peralatannya maupun pemeliharaannya. Tujuan pengendalian kualitas adalah untuk
meminimumkan biaya proses produksi sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. 5. Pengendalian biaya dan pemeliharaan. Pengendalian biaya produksi dilakukan untuk mengetahui berapa besarnya volume penjualan yang menghasilkan keuntungan, kerugian, atau hanya cukup menutup biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Cara untuk menganalisis seluruh biaya yang diperlukan. BEP sama dengan FC per P kurang V, di mana BEP atau Q sama dengan jumlah unit yang dihasilkan atau hasil pendapatan perusahaan hanya cukup untuk menutup biaya keseluruhan. FC sama dengan biaya tetap, V sama dengan variable cost, P sama dengan harga. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksikan. Dana dapat berubah persatuan dalam batas range tertentu. Contoh, gaji tenaga kerja, biaya pemeliharaan gedung, biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung oleh jumlah barang yang diproduksikan perusahaan secara keseluruhan. Jumlah totalnya tetapi persatuan unitnya tetap. Contoh, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan sebagainya. Pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya. Terima kasih.